Shalom, selamat pagi saudara yang selalu rindu dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pagi ini kita akan melihat sepenggal saja salah satu kisah dari Diakon Filipus yang kita cukup kenal kisahnya. Dia bertemu dengan seorang sida-sida. Sebelumnya saudara, di Kisah Para Rasul 8 ayat 29 dikatakan demikian. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Singkat perintahnya, dan saya memakai salah satu kalimat kutipan dari seorang istri pendeta kepada suaminya. Seandainya kamu di sana. Istri pendeta itu saudara sebelumnya dikisahkan dia baru sampai di rumah dari pertemuan kaum wanita, lalu berkata begitu kepada suaminya, seandainya kamu di sana. Jadi suaminya bertanya, memang kalau saya ada di sana, kenapa? Lalu istrinya cerita tentang beberapa ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan unik. Ibu yang satu bertanya, apa sih Bu Tritunggal itu? Gimana sih kita ngejelasinnya? Ibu yang lain bertanya, kenapa ya Bu ada aja orang jahat yang tidak dihukum? Kok bisa sih Tuhan gak membiarkan orang itu gak dihukum? Ada lagi yang bertanya, Bu, apa saya akan sembuh ya? Ini sakit saya ini sudah parah bertahun-tahun dan tidak ada solusi dari dokter. Saudara, kita mungkin seperti istri pendeta itu ya, sering tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rumit. Kita percaya Tuhan, tapi kita tidak sanggup menjawab pertanyaan itu. Jadi lalu kita membayangkan, wah kalau ada si Anu di sini sekarang, pasti dia kasih jawaban yang bagus. Nggak seperti saya, wah saya nggak bisa jelasin gitu, belagapan, nanti saya salah lagi kalau ngomong. Saudara, melihat Nasari ini, hal yang implisit yang kita lihat dari seorang Diakon Filipus adalah dia setia dan berani. Ayat-ayat sebelumnya saudara menunjukkan kalau Filipus ada di tempat sunyi itu karena perintah Roh Kudus juga ya. Pergilah kamu ke tempat sunyi, ke selatan Yerusalem dan selanjutnya. Bayangkan saudara kalau sudah sampai di depan sida-sida Ethiopia, Filipus lalu berpikir, wah seandainya Stefanus belum meninggal, belum dirajam, dia pasti bisa menjelaskan pada sida-sida ini. Tapi saudara, apa yang dibuat Filipus? Filipus tidak mengandalkan orang lain. Dia sadar bahwa dirinya sudah dipilih oleh Roh Kudus untuk ada di satu tempat dan untuk memberitakan Injil dimanapun Roh Kudus tempatkan. Kita memang sering berpikir tidak mampu mengemban tugas rohani, bukan hanya memberitakan Injil saja. Padahal Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, di 1 Korintus 12 ayat 10. Saudara, makin kita bergantung pada Roh Kudus, semakin kita memiliki kekuatan-kekuatan yang ajaib, yang kita sendiri tidak bisa bayangkan seperti apa itu. Kita tidak bisa bayangkan sebelumnya punya kekuatan itu, punya kemampuan itu. Tapi itulah sebabnya kita seperti Filipus bergantung kepada Roh Kudus. Kita perlu melakukan itu supaya Dia yang memberi kekuatan melewati tubuh kita yang penuh kekurangan ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah mengingatkan kami, karena kami seringkali menolak pimpinan Roh Kudus. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah mulai sekarang kami boleh berkomitmen untuk lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus, supaya Tuhan lebih banyak berkarya melalui kehidupan kami. Seperti Diakon Filipus dipakai berkarya, biarlah kami boleh dipakai untuk jadi alat Tuhan, menjangkau orang lain, menyatakan kebenaran, dan memperluas pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa, amin. Terus saudara, mari tetap bersuka cita ketika kita dipakai oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ku suka mengabarkan perkara yang bakal, hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan
suka mengabarkannya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan hal kasih